Selamat pagi semua anak-anak kami. Baik, nama saya Filiala Warubu, Prodi PGSD UPBJJ UT Medan dengan NIM saya 878368227. Sekarang saya akan mesimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 2 SD. Oke, hai anak-anak kami semuanya. Bagaimana kabar kalian? Iya, semuanya pada sehat-sehat walafiat. Iya, baik. Nah, sekarang anak-anak kami semuanya tengok kiri dan kanan kalian masing-masing. Ya, bagaimana semuanya pada hadir pada pagi hari ini? Ya, semuanya pada hadir ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah menolong dan menyertai kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa datang di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar dengan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan, ya benar sekali. Baik anak-anak kami semuanya, sebelum kita memulaikan proses belajar kita pada pagi hari ini, mari kita awali apa nak? Iya, awali dengan doa. Iya, sekarang mari kita mulai berdoa. Bagaimana kalau berdoa itu nak? Ya, tutup mata. Ya, benar sekali. Nah, sekarang mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, biar lebih semangat kita belajar pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi. Iya, siapa yang masih ingat nyanyian kita pada minggu yang lalu? Iya, benar sekali. Garuda Pancasila waktu itu ya. Luar biasa kalian nah, udah hafal, udah pintar. Paling pada kalian semuanya pada ingat apa yang kita nyanyikan pada hari Minggu yang lalu. Iya, dan sekarang mari kita bernyanyi dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Iya, sekarang mari kita mulai bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3, dimulai. Iya, luar biasa anak-anak kami kelas 2 ini pada hafal semua nyanyian Satu Nusa Satu Bangsa, semuanya pada tahu. Iya, baik. Puji Tuhan. Semoga anak-anak kami ini nanti jadi anak yang pintar. Iya, benar sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua ya. Boleh Ibu bertanya? Iya, tentu saja Bu. Tentu saja boleh. Ya, sekarang Ibu mau bertanya apa ya? Ya, mau bertanya apa ya? Ya, gimana? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, benar sekali. Pembelajaran kita pada minggu yang lalu yaitu mengenal huruf kapital. Iya, benar sekali. Luar biasa. Semangat terus. Oke. Kemarin kita belajar dengan mengenal huruf kapital. Iya, betul, huruf kapital. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Ya, kira-kira apa yang pertanyaan Ibu sama kalian, nak? Kalian tahu nggak? Oh ya, bingung ya, nggak tahu ya apa yang ditanya Ibu sama kalian. Ya, nah sekarang mau Ibu bertanya ya. Oke, siap-siap ya. Oke. Nah, apa saja aturan dalam penulisan huruf kapital? Nah, apa saja? Ya, kalian tebak ya, kalian jawab. Oke. Iya, benar sekali. Kita menggunakan huruf kapital untuk menulis nama orang. Iya, benar. Wajib kalau kita menulis nama orang, wajib kita menggunakan huruf kapital. Benar sekali. Ada lagi? Di mana kita menggunakan menulis huruf kapital? Iya, benar, menulis nama bulan, menulis nama
tanggal. Ya, benar, luar biasa. Ada lagi? Iya, benar. Nah, menulis nama Tuhan atau nama Allah. Kita harus memakai huruf kapital. Tidak boleh menggunakan huruf kecil kalau kita menulis nama Tuhan atau nama Allah. Iya, benar, jempol ya. Oke. Karena anak-anak kami semuanya sudah pada tahu di mana kita menggunakan untuk menulis yang namanya huruf kapital ini. Nah, sekarang kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 5 atau subtema pembelajaran 7. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Yaitu 1. Ibu harapkan kepada anak-anak semua supaya anak-anak dapat menulis teks sesuai aturan penggunaan huruf kapital yang terdapat pada dongeng yang anak-anak baca hari ini. Oke. Nah, yang keduanya itu mengidentifikasikan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kalian tahu yang ketiga? Ibu kasih tahu ya. Yang ketiga yaitu menyebutkan sikap yang dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman dengan teman di sekolah kita ini. Oke. Nah, sekarang anak-anak semuanya, siswa-siswi kami yang kami sayangin, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kalian buka buku kalian masing-masing. Nah, kalian buka buku kalian semua masing-masing, yaitu dibuka buku tema halaman 8 sampai 10. Anak-anak semua baca dongeng yang ada dalam buku itu. Apa dongeng dalam buku itu? Yaitu tentang pemuda pensuling ajaib. Benar sekali. Nah, apa sih isi teks dari dongeng tersebut? Iya, benar sekali, betul sekali. Isi dongeng tersebut menceritakan tentang masyarakat kota Hamelin yang suka membuang sampah sembarangan, sehingga banyak tikus yang menyebabkan kecelakaan dan kematian atau meninggal. Dan akhirnya ada pemuda yang pandai bermain suling sehingga bisa mengusir tikus tersebut, sehingga masyarakat pun sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Ya. Oke. Sekarang tugas siswa-siswi kami hari ini yaitu ada 5 kalimat yang terdapat pada dongeng pemuda pensuling ajaib yang membuat aturan penggunaan huruf kapital. Sekarang anak-anak kami tulis di buku masing-masing dan dikerjakan dengan benar. Dan setelah dikerjakan dengan benar dan diserahkan di depan ini, biar ibu menilai apakah benar ataupun tidak. Sekarang ibu persilakan kepada anak-anak kami semua untuk mengerjakan tugasnya. Nah, oke. Setelah ibu melihat hasil tugas kalian hari ini, luar biasa, anak-anak ibu semuanya pada tahu bagaimana cara menggunakan huruf kapital pada cerita atau pada dongeng yang telah anak-anak baca. Nah, luar biasa, sungguh senang ibu untuk saling belajar karena anak-anak kami sungguh baik dan semua pada pintar-pintar ya nak ya.
Oke. Ya, Ibu lihat semua tugas-tugas kalian sudah pada benar semuanya, kalian sudah paham semua ya, dan semua aturan dalam penulisan huruf kapital semuanya pada benar dan semuanya pada tahu anak-anak kami. Baik, terima kasih. Nah, oh iya ya, pada dongeng, terus Ibu mau bertanya, Ibu mau meneruskan lagi ya. Pada dongeng Pesulung Ajaib terdapat cerita penduduk yang tinggal di kota Hamelin sehingga dengan aman dan damai. Sayang, kesadaran mereka terhadap lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah sembarangan hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi apa? Menjadi sarang tikus. Ya, menjadi sarang tikus. Nah, dari cerita atau dari dongeng tadi, apa tanggapan anak-anak? Ibu mau bertanya dari cerita atau dongeng tadi yang telah siswa-siswi baca, bagaimana tanggapan anak-anak? Iya, benar sekali. Luar biasa, betul sekali. Warga Hamelin suka membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Terus apa lagi, Nak? Apa menurut kalian? Iya. Apa menurut kalian ya? Bagaimana supaya kita menjaga kebersihan lingkungan, Nak? Ya, gimana? Ya. Bagaimana menurut kalian supaya lingkungan kita itu bersih dan rapi? Iya. Iya, bisa kita melakukan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Iya, agar tetap bersih. Ya, betul. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih? Iya, benar. Jangan kita membuang sampah sembarangan. Iya, kita buang sampah di tempatnya. Iya, benar sekali. Terus ada lagi supaya lingkungan kita bisa bagus, supaya lingkungan kita bisa sejuk. Apa yang kita lakukan? Iya, benar sekali, kita melakukan apa? Ya, benar sekali, menanam bunga. Iya, betul sekali. Apalagi? Ya, menanam pohon. Ya, termasuk juga menanam pohon bisa, bagus. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Iya, membersihkan, sepertinya menyapu lapangan. Iya, menyapu lapangan. Iya. Kalau menyapu lapangan itu menyebutkan apa? Sikap apa ada tadi? Iya, menyebutkan sikap yang dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman dengan teman di sekolah untuk menyapu. Contohnya udah beda-beda agama, ada agama Katolik, Kristen, Islam, ya kan? Nah, terus sama-sama kerjasama, tidak boleh membeda-bedakan agama. Ya kan? Iya, betul sekali. Saling gotong royong, saling kerjasama, nggak boleh membedakan satu dengan yang lain. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak semuanya sudah pada tahu bagaimana cara membersihkan atau menjaga lingkungan sekitar kita. Kita harus menanam pohon, menyapu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contohnya kulit jajan kita, kalau kita sudah siap memakan jajan, jangan kita taruh di bawah, di sini, di sana, sini, sono, nggak boleh. Tapi kita mengumpulkan kulit atau sampah kita buang di tempatnya supaya lingkungan kita tetap aman, tetap bersih, ya kan? Ya, nggak boleh membuang sampah sembarangan. Terus
kita harus menanam bunga, kita harus memelihara bunga supaya lingkungan sekolah kita ataupun lingkungan kita sejuk, bersih, iya kan? Iya, betul sekali. Luar biasa anak-anak kami kelas 2 ini pada tahu, pada pintar semuanya, puji Tuhan. Oke, kita harus apa ya? Kita harus membersihkan ruangan kita. Harus menyapu ruangan kita dalam kelas kita. Tidak boleh sembarangan buang-buang buku, ya kan? Kan ada tempat sampah, di situ kita taruh sampah kita supaya kita senang untuk belajar. Kalau ruangan kita kotor ataupun tidak bersih, tentu saja kita tidak senang untuk mengikuti kegiatan belajar. Kalau ruangan kita sudah bersih, tidak ada sampah, tidak berantakan, sudah pada mejanya sudah disusun dengan rapi, kursinya sudah disusun dengan rapi, terus tidak ada debu-debunya, tidak ada kotoran di lantai, sehingga kita senang untuk belajar, ya kan anak-anak? Iya, oke. Demikianlah praktek saya. Salam, ya ahowu.